Mestinya begitu dong. Iya kan? Oke. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang mereka terus atau senantiasa kerjakan. Lanjutan ayat kita ini berbicara, kalau yang lalu tadi berbicara tentang Yahudi. Sekarang berbicara tentang orang Nasrani. Laqad kafara alladhina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Al-Masih ibnu Maryam itu adalah Allah. Nah, saya ingin kaitkan ini dengan episode yang lalu yang berbicara tentang sesungguhnya orang-orang Yahudi, orang-orang beriman, orang Yahudi, orang penyembah bintang, orang Nasrani yang percaya kepada Allah. Allah yang siapa nih? Allah yang Maha Esa. Karena kalau dia percaya bahwa Allah selain dari yang Maha Esa itu, yakni Allah, dia percaya bahwa Al-Masih adalah Allah, maka itu berarti dia tidak percaya Allah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Al-Masih. Al-Masih, Nabi Isa dinamai Masih karena beliau itu senang berkeliling, berjalan. Sahayasihu itu artinya bertetirah, berjalan. Beliau itu berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menyampaikan dakwah. Sehingga beliau dinamai Masih. Atau bisa juga berarti yang diurapi, yang diberkati. Kita itu menghormati Nabi Isa, tetapi kita berikan tempat yang wajar untuk beliau. Menghormati orang itu sesuai dengan tempatnya. Kalau Anda menghormati melebihi tempatnya, itu sama dengan menghina. Ya kan? Saya pernah berkata, kalau saya anggap anak saya itu sama dengan ayah saya hina anak. Kalau anak saya mempersamakan saya dengan temannya, itu namanya dia hina saya. Itu bukan. Nah, sini laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih. Sungguh telah kafir, sungguh telah menutupi kebenaran orang-orang yang berkata bahwa Isa alaihissalam itu adalah Allah. Nah, sekarang kita mau lihat apa yang dimaksud bahwa Isa alaihissalam adalah Allah. Sementara saudara-saudara kita umat Kristen ada yang berkata begini, itu Quran keliru. Kita tidak berkata bahwa Al-Masih adalah Allah. Nah, kita jawab begini, kalau Anda sekarang tidak berkata demikian, ada dulu orang yang berkata demikian. Ini yang dibicarakan oleh Al-Quran. Karena kalau kita buka perjanjian baru yang sekarang, tidak ada yang berbicara tentang ketuhanan Isa. Nanti kemudian baru diperbincangkan, ada yang berkata dia Tuhan, ada yang berkata dia oknum dari tiga ini. Nah, yang dibicarakan oleh Al-Quran ini adalah kelompok yang mengakui bahwa Isa itu Tuhan. Saya kira kita akan lanjutkan. Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya yang masih setia bersama kami di Tafsir Al-Misbah, dan kita masih membahas tentang surat Al-Maidah ayat 70 dan seterusnya yang akan dilanjutkan oleh Pak Quraisy. Silakan Pak. Baik. Jadi kita bisa berkata bahwa ada yang berpendapat bahwa Nabi Isa itu adalah Allah. Ada lagi yang berkata sebenarnya yang dimaksud oleh ayat ini adalah bahwa beliau itu oknum dari tiga oknum, yang ketiganya menyatu, itulah Allah. Saya mau beri contoh kira-kira begini. Kita lihat matahari, ada cahayanya, ada kehangatannya, ada bola matahari, tiga enggak itu? Tapi dia satu, itu katanya seperti itu. Atau ruangan, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Oke.
Tapi kita sekarang bertanya, kalau dia jadi ruangan, dia perlukan enggak panjangnya? Ya. Perlu. Oke. Kalau dia matahari, cuma cahaya, apakah dia memerlukan itu bola yang panas itu? Perlu. Nah, kalau dalam Islam tidak bisa itu. Karena Tuhan tidak memerlukan sesuatu. Masya Allah. Itu yang dia bantah. Jam tangan ini satu ya? Iya. Dia bisa jadi jam tangan kalau tidak ada rantainya. Enggak. Kalau begitu jam tangan perlu rantai. Ya. Begitu kan? Nah, itu yang dibantah oleh itu keliru. Ini menurut pandangan kita ya. Kita kan berbicara kalau mereka punya pandangan lain, lakum dinukum waliyadin. Tetapi Nabi Muhammad melalui surat ini, ayat ini menjelaskan pandangan Islam. Ya kan? Oke. Baru di sini dikatakan, dilanjutkan, iya, wa ma min ila. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih jauh menjelaskan bahwa laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu maryam wa qala al masih ibnu maryam wa qala al masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Sedangkan Al-Masih berkata kepada umatnya, sembahlah Allah, dia itu Tuhanku dan Tuhan kamu. Jadi menurut Al-Quran, Nabi Isa itu tidak mengaku Tuhan. Dia justru memerintahkan, sembahlah Tuhanku Allah, dan dia juga adalah Tuhanmu. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa di dalam perjanjian baru yang ada sekarang pun tidak ada suatu ayat yang menunjuk tentang Trinitas. Semua sembah Allah, sembah Allah. Oke? Ya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah telah mengharamkan atasnya sorga, tempatnya adalah neraka, dan orang-orang yang berlaku aniaya, yang mempersekutukan Allah itu tidak akan mempunyai penolong-penolong. Baru ini dilanjutkan, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Allah itu salah satu oknum dari 3 oknum yang dipertuhan. Nah, ini kita mau jelaskan ini. Kalau saya berkata, kalau saya berdua sekarang, yang ketiganya Allah, benar tak? Saya berdua. Ada yang ketiga di sini Allah. Benar. Karena yang dua ini bukan Tuhan. Iya. Hah? Ada Al-Quran berkata, ma yakunu min najwa salasatin illa wa huwa rabi'uhum. Tidak ada percakapan antara 3 orang kecuali Allah yang keempat. Ya kan? Antara 4 orang kecuali Allah yang kelima. Allah yang kelima tahu kami ini, tetapi kami ini bukan Tuhan. Kalau dia berkata dia tiga-tiganya Tuhan atau bagian dari Tuhan, itu yang ditolak oleh Al-Quran. Wa ma min ilahin, baru dikatakan wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tidak bisa dibayangkan Tuhan itu kecuali satu. Karena kalau dia terdiri dari bagian-bagian, tadi saya kata, itu berarti dia butuh bagian itu. Kalau ada 2, itu berarti dua-duanya tidak kuasa. Siapa yang mau, kalau ada 2 Tuhan, seandainya Tuhan A mau air mengalir ke bawah, Tuhan B mau mengalir ke atas, bagaimana ya? Harus satu saja yang berkuasa, satu saja yang mengatur. Itu pandangan Islam, ya kan? Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim.
Tidakkah mereka itu akan bertobat kepada Allah dan memohon ampunannya? Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita sampai ayat berapa nih? 60. Ayat 74 ya? 70, ya. Oke, kita usaha sampai. Afala yatubuna ilallah. Apakah mereka tidak bertobat kepada Allah? Bertobat itu dalam arti kata meninggalkan apa yang salah dan berusaha untuk memperbaiki, menyesali apa yang telah dilakukan dan memohon ampun kepada Allah. Ayat ini menganjurkan, mengajak semua pihak yang mempersekutukan Allah untuk segera mengakui keesaan Allah, keesaan yang murni. Nah, itu juga sebabnya, Maka dalam ajaran Islam, Allah tidak mungkin beranak atau diperanakkan. Manusia, kesempurnaan manusia adalah ketika dia mempunyai anak untuk melanjutkan namanya. Ya, kalau tua supaya dia dibantu. Ya, itu kan Qur'annya. Nah, sekarang apakah perlu nama Allah dilanjutkan? Dia kekal abadi. Apakah perlu dia dibantu? Justru dia yang membantu. Karena itu hal tersebut dalam pandangan Islam tidak mungkin benar. Oleh sebab itu kita kalau memanggil nama Allah sebelumnya Maha gitu Pak Quraisy, ya, karena memang ya Allah satu-satunya, Maha segala-galanya.